Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Kasari, Fakultas Psikologi B 2019 dengan NIM 091. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya pada mata kuliah Deteksi Dini Gangguan Psikologi dengan judul Deteksi Dini Gangguan Psikologi Problematik Internet Use atau PIU pada mahasiswa. Apa itu problematik internet use? Problematik internet use menurut Kaplan dalam Wardayanti 2019 merupakan sindrom multidimensial yang terdiri dari beberapa gejala yakni perilaku, kognitif, dan emosional pada saat online yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan dalam mengelola kehidupannya pada saat tidak mengakses internet. Problematik internet use ini juga didefinisikan sebagai penggunaan yang berlebihan oleh individu dalam beraktivitas di dunia internet yang menyebabkan terjadinya berbagai macam dampak buruk pada kondisi fisik maupun kondisi psikologis bagi pengguna internet. Individu yang mengalami problematik internet use cenderung mengalami ketidakberhasilan dalam mengontrol dirinya sendiri dalam menggunakan internet. Kemudian ada aspek-aspek problematik internet use. Kaplan dalam Wardayanti 2019 mengidentifikasi aspek-aspek dari problematik internet use baik dari segi kognitif dan perilaku individu yang mengalami problematik internet use. Yaitu yang pertama ada POSI atau Preference for Online Social Interaction, yaitu merupakan perbedaan yang terjadi pada karakteristik kognitif individu yang disebabkan oleh keyakinan akan keadaan yang menurut individu tersebut lebih bisa dipercaya, aman, dan keadaan apa yang dapat membuatnya menjadi lebih comfortable dalam berinteraksi dengan orang lain di internet daripada berinteraksi secara langsung. Kemudian yang kedua ada mood regulation, yaitu sebuah patokan atau perkiraan dari hasil kurang baik atau negatif yang diasosiasikan pada penggunaan internet. Kemudian di penelitian berikutnya, Kaplan juga mengatakan bahwa individu itu secara sosial yang telah mengalami kecemasan akan lebih memilih berinteraksi dengan individu lain melalui internet untuk meminimalisir rasa cemas saat mempresentasikan dirinya sendiri saat berada dalam interaksi interpersonal. Kemudian yang ketiga ada cognitive presupposition, yaitu pola pemikiran seseorang yang terlalu obsesif dalam menggunakan internet. Seperti ketika tidak sedang mengakses internet, seseorang selalu memikirkan sesuatu yang dapat terjadi di dunia digital atau internet. Selanjutnya ada compulsive internet use, yaitu keinginan seseorang untuk dapat terus mengakses internet meskipun dirinya tidak membutuhkannya. Seseorang mengalami hal sulit dalam mengatur waktu yang digunakan seharian untuk berselancar di dunia internet, serta memiliki kesulitan untuk mengontrol durasi penggunaan internet. Selanjutnya ada negative outcome, yaitu menjelaskan bahwa negative outcome ini pengaruh negatif yang dialami oleh pengguna internet seperti kesulitan dalam mengelola hidup, adanya gangguan kehidupan sosial, serta terjadi permasalahan dalam berbagai aspek lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Menurut Tam dan Walter 2013, terdapat beberapa faktor yang memberikan pengaruh pada problematik internet use, yaitu yang pertama ada tingginya rasa ketertarikan dengan teknologi, yang kedua mengalami konflik interpersonal, yang ketiga adanya reward dari penggunaan internet, kemudian yang terakhir memiliki self-esteem yang rendah. Selanjutnya ada metode assessment. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengambilan sampel berupa proportive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria yang dijadikan subjek penelitian adalah
laki-laki atau perempuan yang berusia 17 hingga 22 tahun dan merupakan seorang mahasiswa atau mahasiswi. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 32 orang. Kemudian, teknik pengumpulan datanya. Metode yang digunakan untuk pengambilan data pada penelitian ini adalah berupa kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala adaptasi dari Generalized Problematic Internet Use Scale 2 atau GPIUS2 untuk mengukur problematic internet use yang disusun oleh Kaplan 2010 yang memiliki 15 item favorable. Skala ini memiliki 5 pilihan yang meliputi yaitu sangat tidak sesuai, netral, sesuai, dan sangat sesuai. Kemudian penyebaran kuesioner ini secara online yaitu dengan menggunakan Google Form. Selanjutnya hasil dan analisis data. Berdasarkan hasil asesmen psikologi yang telah disebarkan melalui Google Form, didapatkan sebanyak 32 responden. Berikut merupakan gambaran data yang diperoleh. Nah, ini ada presentasi berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan pada gambar ini, dapat dilihat dari sebanyak 32 responden yang berjenis kelamin perempuan, ada sebanyak 81,3%, dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 18,8%. Selanjutnya, presentasi berdasarkan usia. Nah, berdasarkan pada gambar ini dapat dilihat dari ke-32 responden yang berusia 19 tahun, ada sebanyak 18,8%, usia 20 tahun sebanyak 56,3%, dan usia 21 tahun sebanyak 21,9%. Kemudian, presentasi berdasarkan kategori. Nah, pada gambar ini dapat dilihat dari ke-32 responden yang memiliki kategori tinggi terkait kecenderungan problematik internet use ada sebanyak 13%, kategori sedang sebanyak 75%, dan kategori rendah sebanyak 13%. Selanjutnya, presentasi kategori berdasarkan aspek. Berdasarkan pada gambar ini dapat dilihat pada aspek 1, responden yang termasuk dalam kategori tinggi sebanyak 22%, kategori sedang sebanyak 69%, dan kategori rendah sebanyak 9%. Pada aspek 2, responden yang termasuk dalam kategori tinggi ada sebanyak 22%, kategori sedang sebanyak 72%, dan kategori rendah sebanyak 6%. Kemudian sama juga pada aspek 3, responden yang termasuk dalam kategori tinggi ada sebanyak 22%, kategori sedang sebanyak 72%, dan kategori rendah sebanyak 6%. Pada aspek 4, responden yang termasuk dalam kategori tinggi ada sebanyak 16%, kategori sedang sebanyak 78%, dan kategori rendah sebanyak 6%. Kemudian yang terakhir ada pada aspek 5, responden yang termasuk dalam kategori tinggi ada sebanyak 19%, kategori sedang sebanyak 65%, dan kategori rendah sebanyak 16%. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa problematik internet use merupakan waktu di mana individu berlebihan dalam beraktivitas di dunia internet yang menyebabkan terjadinya berbagai macam dampak buruk pada kondisi fisik maupun kondisi psikologis bagi pengguna internet. Berdasarkan hasil penelitian, menggunakan skala Generalized Problematic Internet Use Scale 2 atau GPIUS2 yang disusun oleh Kaplan 2010 yang berjumlah 15 item, didapatkan 32 responden yang mana diantaranya terdapat 26 responden yang berjenis kelamin perempuan dan 6 responden yang berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, responden dalam penelitian ini memiliki tingkat problematik internet use yang masih termasuk ke dalam kategori sedang dan tidak ditemukannya gangguan psikologis pada subjek.
Hal tersebut dapat dilihat dari grafik kategori yang menunjukkan bahwa terdapat 4 orang dengan presentasi 13% termasuk dalam kategori tinggi, 24 orang dengan presentasi 75% termasuk dalam kategori sedang, dan 4 orang dengan presentasi 13% termasuk dalam kategori rendah. Nah, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran kepada mahasiswa yang sudah bersedia untuk dijadikan subjek dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan kemampuan yang harus lebih diasah lagi bagi mahasiswa, yaitu mahasiswa harus mampu memberanikan diri untuk melakukan interaksi secara langsung daripada melakukan interaksi secara tidak langsung melalui jejaring sosial. Kemudian, mahasiswa diharapkan untuk dapat mengontrol dengan baik waktu penggunaan internet, terutama dalam bermain jejaring sosial. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.